Halo anak-anak. Shalom, selamat pagi semua. Iya, selamat pagi juga anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu anak ya. Oke, bersama Bu Heni dan Bu Erna. Iya. Kita sapa dulu ya anak-anak sekolah minggu ya, yuk. dari Gereja Induk ya. Kita sapa bersama-sama. Yuk. Selamat pagi anak-anak Gereja Induk Mbaki ya. Sekarang kita sapa Bu yang dari Pepantan Daleman. Oke, ya, yuk. Selamat pagi anak-anak Pepantan Gereja Daleman. Sekarang mana lagi? Kingkang ya? Pepantan Kingkang. Pepantan Kingkang. Yuk. Selamat pagi anak-anak ke Pepantan Kingkang. Nah, sebelumnya kita mau puji nama Tuhan dulu, Bu. Oke. Iya, kita Lagunya? mau puji nama Tuhan burung pipit. Iya. Tahu burung pipit? Anak-anak tahu enggak burung pipit? Bu Erna tahu enggak burung pipit? Tahu, burungnya itu kecil. Kecil. Tetapi dia semangat loh, Bu. Iya. Cari makannya Dikasihi semangat. Tuhan. Iya, betul iya. sekali. Burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai, kita mau Iya. berdoa dulu, Bu. Oke, kita mau Yuk, berdoa kita pembukaan ya. Iya. Anak-anak semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami anak-anakmu sekolah minggu GKJ Mbaki ingin mengadakan ibadah. Bapa, berkati kami semua Tuhan sehingga ibadah pada hari ini boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya lewat pertolongan kasih Tuhan. Bapa, berkati ibadah pada hari ini sehingga ibadah ini boleh untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, kita sudah berdoa. Sekarang Bu Erna, hari ini kita ibadahnya masih di rumah ya? Iya, tapi enggak apa-apa kok, Bu. Oh iya. Kenapa toh? Ya, kita kan masih ini ada virus corona. Iya, Tapi kita percaya Tuhan itu sayang pada kita. Iya, Tuhan Yesus sayang pada Iya, kita. betul. Tadi burung pipit, bunga bakung aja disayang sama Tuhan, dikasihi dikasihi sama sama Tuhan. Iya. Terlebih kita ya, kita lebih amannya di rumah ya. Jadi anak-anak jangan sedih ya kalau kita harus beribadah di rumah. Iya. Ya, Kita tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan kita di bisa rumah, mendengarkan ya. firman Tuhan juga ya. Betul sekali. Oke. Tuhan Yesus sayang pada kita. Sayang enggak sama Bu Erna? Sayang. Sama Bu Heni juga. Betul. Sama anak-anak sayang enggak? Sayang ya, pasti. sayang. Oke, kita mau pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin
Bu Erna, kita sudah memuji nama Tuhan. Betul. Ya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, Bu Eni. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah siap semuanya belum ya? Sudah siap anak-anak? Anak-anak sudah siap belum? Wah, pada nggak sabar ini mau mendengarkan firman Tuhan, mau ceritanya nanti apa ya? Wah, menyenangkan pasti ya. Oke, sekarang anak-anak siapkan dulu Alkitabnya ya. Kita mau pujikan dulu firman-Mu pelita bagi kakiku. Ayah, aku suka jubah barunya. Ayah sayang padamu, Yusuf, lebih dari sekedar yang dapat diungkapkan. Aku harus tunjukkan pada kakak hadiah ini. Dan kamu, Binyamin, jangan habiskan buah ara ini. Sisakan untuk kakak ya. Lihatlah hadiah ayah ini, Kak. Ayah beri dia hadiah lagi. Lewi, Yehuda, mau apa kalian? Kalian menakutkan. Hentikan. Tidak perlu takut. Kami hanya ingin coba jubah barumu. Kembalikan. Jangan, Yehuda. Jangan sakiti dia. Zebulon, Simeon, hentikan dia. Simeon, tolong dia. Hentikan. Jangan. Ada yang mau coba jubah baru ini? Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita akan mendengarkan firman, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa.
lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, cerita tentang kehidupan bapak-bapak gereja dan para tokoh Alkitab yang luar biasa. Ajar kami Tuhan, agar kami mengerti dan agar kami dapat menjadikan kehidupan kami lebih baik lagi. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang baik, hari ini kakak punya sebuah kain. Bagus kan warnanya? Iya, kain ini mengingatkan akan kisah tentang Yusuf yang diberikan oleh jubah yang maha indah oleh ayahnya Israel atau Yakub. Ceritanya itu menyenangkan, tetapi gara-gara kain ini Yusuf harus dibenci oleh saudara-saudaranya. Untuk itu kakak akan berkisah dan menunjukkan beberapa gambar kepada kita semuanya. Pada suatu kali Yakub pergi melarikan diri dari keluarganya dan dari saudara-saudaranya. Kemudian di perantauan ia bertemu dengan Ribka dan Jilpa, kemudian memiliki anak yang banyak, jumlah 12 orang anak laki-laki. Ini dia, dan salah satunya adalah Yusuf. Karena Yusuf adalah anak yang lahir di ketika Bapak Israel di masa tuanya, maka ia sangat disayang oleh ayahnya. Ketika ia berusia 17 tahun, ia bersama dengan saudara-saudaranya memiliki atau diberikan kepercayaan oleh bapaknya untuk mengembalakan seekor domba. Dan yang lainnya dan teman-temannya juga ada ratusan ekor domba yang harus mereka jaga. Karena pada saat itu Bapak Yakub memiliki banyak sekali ternak. Dan Yusuf juga beserta Binyamin adiknya ikut menggembalakan domba-domba ayahnya. Ternyata ketika suatu kali Israel atau Yakub ayahnya memberikan sebuah jubah yang maha indah karena kerja keras Yusuf. Yusuf dikenal menjadi anak yang baik sekali. Walaupun ia harus bekerja keras, ia harus bersama dengan kakak-kakaknya untuk menggembalakan domba di usianya yang sangat muda, tetapi ia menjadi anak yang baik yang tidak pernah menolak apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Jadi suatu kali Yusuf diberikan sebuah jubah yang maha indah. Jubahnya dipakaikan sedemikian rupa sehingga membuat kakak-kakaknya menjadi iri, benci, marah. Mengapa harus Yusuf? Jubah kami mana? Kenapa harus dia yang mendapatkan padahal kami yang sudah juga ikut lelah-lelah? Akhirnya banyak hal yang membuat kakak-kakaknya merasa kecewa terhadap sikap ayahnya. Marah. Belum lagi ketika Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya. Seperti berkas gandum yang mereka ambil, kemudian berkas gandum yang lainnya tunduk terhadap berkas gandum kepunyaan Yusuf. Belum lagi juga dia menceritakan kalau bahkan bintang-bintang pun tunduk terhadap dia. Wah, semuanya marah. Ruben, Simon, Lewi, Juda, Naftali, Gad, dan Asyur
Yehuda semuanya marah. Mereka tidak suka. Mengapa Yusuf begitu sombong? Mengapa Yusuf begitu disayang oleh orang tua? Mengapa Yusuf memiliki semuanya yang mereka tidak miliki? Kebaikan hati, keramahan. Akhirnya suatu ketika saudaranya menggembalakan domba dekat Sikem, Yusuf menyusul ke sana. Ia bertanya kepada banyak orang, "Bapak, kira-kira melihat saudaraku yang sedang menggembalakan domba-domba?" Sang bapak kemudian berkata, "Iya anakku, saudaramu tadi saya lihat agak jauh, dekat Sikem sana." Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk terus saling mengasihi sebenarnya. Dan itulah yang dipegang oleh Yusuf, sehingga ia dengan sukacita bergabung bersama saudara-saudaranya untuk turut menggembalakan domba. Tetapi ketika ia sampai di sana, masih jauh perjalanan, saudaranya sudah melihat. Dan mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka berkata, "Mari, si sombong itu, si Yusuf kita bunuh saja. Kita masukkan ke dalam sumur itu. Kemudian jubahnya yang bagus itu kita ambil. Baru kita bilang aja sama bapak kalau anakmu sudah dimakan serigala." Kemudian yang lain juga mengiyakan. Tetapi ada saudara yang lain, "Jangan, itu saudara kita." Semakin ada yang marah, "Tidak, pokoknya kita harus membunuhnya." Kemudian ketika Yusuf sudah mendekat, mereka menangkapnya, menanggalkan jubahnya dan mengikatnya dan memasukkannya ke dalam sumur yang kering. Namun Yehuda berpikir, kalau nanti benar-benar adiknya meninggal, mereka takut akan hukuman dari bapaknya. Kemudian kembali berkata, "Daripada si Yusuf itu kita bunuh, lebih baik kita jual saja dia." Benar, kita jual, lumayan kan, kita dapat uang. Dan kemudian semua sepakat setuju dan mengambil Yusuf dari sumur, mengikatnya kembali dan menjualnya ke pedagang-pedagang Midian. Akhirnya Yusuf dijual ke Mesir. Dan kisah itu akan bersambung untuk minggu depan adik-adik. Tapi kita tahu bahwa akhir dari cerita Yusuf, sang penafsir mimpi, Yusuf yang akhirnya menjadi orang sukses di perantauan, ternyata memiliki banyak kehidupan yang tidak menyenangkan. Dan akhirnya sampai kisah berakhir dengan membahagiakan, ia menjadi seorang yang dipercayai di Mesir dan sukses di akhir hidupnya. Yang bisa kita petik dari pelajaran ini adalah Allah menyertai perjalanan Yusuf yang luar biasa. Jadi adik-adik semuanya, kadang-kadang mungkin kita merasa, aduh kok susah ya. Perjalanan Yusuf itu mengajarkan kita bahwa ya itulah kehidupan manusia. Walaupun susah, walaupun tidak menyenangkan, selalu harus dijalani. Misalnya nih kakak-kakak yang sudah sekolah, yang saat ini sedang sekolah dari rumah. Bagaimana? Susah atau menyenangkan? Mungkin yang susah orang tua ya,
yang mengerjakan PR, yang harus memantau, yang harus teriak-teriak, "Adek mandi, adek ganti baju, ayo sekolah udah mau mulai." Kitanya gak mau susah, tapi kita menyusahkan orang tua kita. Coba kita lihat teman-teman kita yang berada jauh dari kita, yang untuk mencari sinyal saja harus berjalan menempuh perbukitan supaya mendapatkan sinyal yang baik untuk bisa mengakses pelajaran dari ibu-ibu guru. Itu perjuangan mereka. Mereka tahu itu susah, benar itu susah. Tetapi mereka harus melakukannya demi kebaikan mereka. Supaya mereka tahu bahwa supaya mereka dapat menyelesaikan tugas mereka dan akhirnya mereka bisa menyelesaikan dan mendapatkan hasil yang baik. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menyusahkan orang tua kita atau kita mau mencontoh Bapak Yusuf yang walaupun perjalanannya berliku-liku tetapi ia tidak marah, ia tidak mendendam kepada orang tua, kepada kakaknya, kepada marah terhadap lingkungan di sekitarnya, marah terhadap sinyalnya, marah karena tidak memiliki HP yang bagus misalnya. Enggak. Yusuf mengikuti, menjalaninya dengan ikhlas, dengan sukacita, dengan tulus hati sehingga akhirnya membahagiakan. Dan percayalah adik-adik semuanya, kalau kita menjalankan sesuatu itu dengan sukacita, ingat lagu yang dinyanyikan kakak-kakak tadi. Burung pipit tidak menabur loh. Burung pipit selalu diberkati oleh Tuhan, diberikan makanan. Begitu juga dengan bunga bakung yang tidak memintal, tetapi Tuhan dandani. Apalagi kita manusia, kalau kita mau berusaha pasti Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Untuk itu jangan pernah menyerah, jangan pernah bermalas-malasan, harus tetap semangat, berusaha dan saling menguatkan. Dan ingat, ringankan beban orang tua di rumah. Jangan jadi orang tua yang bekerja, sudah capek mencari uang untuk kita sekolah, malah kita lagi yang membebani orang tua untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Minta pertolongan boleh, minta bantuan boleh, tetapi belajarlah untuk mandiri dan berusahalah menjadi anak yang selalu rendah hati. Tuhan memberkati. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, ajar kami anak-anak-Mu memiliki jiwa yang rendah hati, yang gigih dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik seperti Bapak Yusuf. Ajar kami untuk tidak mendendam, ajar kami untuk belajar mandiri dan selalu berserah hanya kepada Tuhan saja. Ketika kami susah, biarlah kami mampu meminta pertolongan kepada orang-orang di sekeliling kami. Dan biarlah Tuhan selalu menolong kami lewat papa, mama, keluarga, kakak, adik dan semuanya. Sehingga kami bisa saling meringankan beban satu sama lain. Berkati orang tua kami Tuhan yang selalu setia mendampingi kami dalam kesulitan kami, khususnya akhir-akhir ini ketika sekolah dari rumah, mengakses pelajaran-pelajaran yang ada. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran kepada mereka, supaya mereka juga terus dengan sabar mampu membimbing kami. Berkati pekerjaan mereka agar selalu mendapatkan berkat melalui ketulusan yang mereka lakukan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu dan semuanya orang-orang yang selalu terlibat untuk memberikan pelayanan di tengah-tengah kehidupan mereka. Inilah kami Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon, kiranya Tuhan menyertai. Amin. Ya. Sekarang kita mau kumpulkan persembahan. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sekarang mau mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan.
Oke, anak-anak siapkan dulu persembahannya ya. Oh, tapi ada pengumuman Bu Erna ya. Kalau kemarin anak-anak persembahannya dijadikan satu dengan orang tua ya, dengan Bapak Ibu, dengan Papa Mama, sekarang disendirikan. Ya. Terus nanti kalau sudah dikumpulkan ke siapa, Bu? Dikumpulkan ke guru sekolah minggu di gerejanya masing-masing, di wilayahnya masing-masing. Gereja induk dikumpulkan di gereja induk, gereja Pepantan Daleman dikumpulkan ke Pepantan Daleman, Pepantan Kingkang juga dikumpulkan ke Pepantan Kingkang setiap akhir bulan ya. Jadi anak-anak ya, ini setiap akhir bulan persembahannya di amplop ya, biar rapi ya, di amplop, kemudian diserahkan ke guru sekolah minggu di gerejanya masing-masing, wilayahnya masing-masing. Oke. Ya. Sekarang kita mengumpulkan persembahannya sambil puji nama Tuhan, Bu. Oke, beri syukur ya, kita memberi syukur kepada Tuhan. Oke, kita semua sekarang sudah persembahan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Oke, kita mau tutup dengan doa. Iya, kita mau tutup berdoa persembahan dan berdoa penutup, Bu. Iya, oke. Sekarang semuanya anak-anak lipat tangan, tutup mata, ya. Sekarang tidak usah menirukan Bu Heni ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, menguatkan kami. Tuhan Yesus, kami juga mempersembahkan Tuhan sebagian kecil dari berkat-Mu. Kiranya persembahan kami berkenan di hadapan-Mu dan dapat Tuhan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga akan berpisah sebentar lagi. Tuhan berkati kami di rumah kami masing-masing. Tuhan berikan kesehatan kepada kami semua, anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Jawambaki. Tuhan berikan kesehatan, guru-guru sekolah minggu, Tuhan berikan kesehatan, jemaat Gereja Kristen Jawambaki, Tuhan juga berikan kesehatan semuanya, sehingga kami selalu boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berpisah hari ini, tetapi kami akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Aduh, gimana ya Bu, jadinya mau berpisah rasanya gimana ya gitu. Aduh, saatnya berpisah, tetapi anak-anak enggak boleh sedih ya. Iya, tunggu ibadah-ibadah ya, berikutnya. Kita akan bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Oke. Sebelumnya kita mau puji nama Tuhan. Sebelum kita mau tutup, kita mau puji nama Tuhan dulu ya. Dengar dia panggil nama saya. Jadi kalau Tuhan Yesus memanggil kita dalam ibadah-ibadah selanjutnya, kita mendengarkan. Kemudian dijawab apa? Ya. Oke, kita mau pujikan. Dengar dia panggil nama saya.